Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 4022, 120.000 poin prestasi. Gara-gara Jabert, para malaikat sangat tidak senang dengan Ling Yuwei. Mereka akan mengejeknya setiap kali ada kesempatan. Ling Yuwei tidak ambil pusing dengan hal itu dan menaruh darahnya ke dalam sumur pahala. Sumur pahala itu segera memancarkan cahaya terang, dan sesaat kemudian, muncullah sederet kata-kata. 63.789. Di tempat kejadian, mata sebagian besar orang tiba-tiba terbelalak. 63.789. Ini adalah poin medali yang diterima Ling Yuwei. Itu lebih dari 2 kali lipat jubah darah di lautan luas. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia punya begitu banyak poin prestasi? Bagaimana ini mungkin? Banyak orang berteriak kaget. Wajah malaikat ajaib itu baru saja memerah. Tidak seorang pun meragukan apakah sumur jasa itu telah melakukan kesalahan. Ini adalah harta karun utama istana surgawi, dan mustahil baginya untuk melakukan kesalahan. Hanya ada satu kebenaran, yaitu Ling Yuwei benar-benar telah memperoleh poin prestasi sebanyak itu. Banyak orang tampak iri dan cemburu. Lebih dari 60.000 poin prestasi tidak akan hilang. Sebaliknya, poin tersebut akan dicatat dalam token identitas dan dapat ditukar dengan berbagai harta karun di istana surgawi. Berapa banyak harta yang bisa ditukar dengan itu? Aneh kalau dia tidak iri. Bahkan wajah pejabat langit pun memerah. Sebelumnya, ia mengira Ling Yuwei dan yang lainnya adalah pengecut dan telah meninggalkan pegunungan 8 ular lebih awal. Ia tidak percaya bahwa mereka telah menyelesaikan misi mereka lebih awal. Namun, kenyataannya adalah bahwa Ling Yuwei tidak hanya menyelesaikan misi lebih awal, tetapi dia juga memiliki poin prestasi yang sangat banyak, lebih dari 10 kali lipat target penilaian dasar. Bagus, lumayan, lewati. Pejabat langit itu mengangguk berulang kali. Dia tentu saja tidak akan menyalahkan Ling Yuwei karena melakukan kesalahan dan kehilangan muka. Dia tidak sebegitu piciknya. Haha, sepertinya aku juga tidak akan kekurangan apapun. Dandan tersenyum, melangkah maju, dan juga mengeluarkan darah roh iblis jahat. Jumlah darah spiritual iblis jahat yang dimilikinya tidak kurang dari milik Ling Yuwei. Setelah pemeriksaan sumur jasa, semua orang sekali lagi terkejut. 64.765. Dia telah memperoleh total 64.765 poin prestasi, yang sedikit lebih banyak dari Ling Yuwei. Fakta bahwa dua orang telah memperoleh lebih dari 60.000 poin prestasi berturut-turut mengejutkan semua orang. Yang terpenting, mereka berdua bersama. Bagaimana itu mungkin? Pertanyaan ini terus muncul dalam pikiran setiap orang. Dandan tertawa terbahak-bahak, menikmati tatapan, kagum, dari orang banyak. Menurutnya, orang-orang di sekelilingnya memandangnya dengan kagum. Dia menyimpan jimat giok, lalu berjalan mendekati pejabat langit dengan ekspresi puas. Berikutnya, giliran Luming. Luming melangkah maju. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Itu karena Luming, Dandan, dan Ling Yuwei jelas bersama. Keuntungan Ling Yuwei dan Dandan begitu mengejutkan. Mungkinkah Luming, yang bersama mereka, juga memperoleh hal seperti itu? Secara khusus, para anggota klan malaikat paling memusatkan perhatian pada Luming. Ekspresi Luming tenang. Dia berjalan ke sisi sumur pahala dan mengeluarkan botol giok yang berisi darah spiritual iblis. Benarkah sebanyak itu? Semua orang terkejut. Jumlah darah roh iblis yang dikeluarkan Luming tidak kurang dari Dandan dan Ling Yuwei. Terlebih lagi, karena mereka bersama, kualitasnya pasti tidak akan rendah. Luming kemungkinan besar memiliki lebih dari 60.000 poin prestasi. Sialan, bagaimana mereka bertiga bisa mendapatkan begitu banyak darah roh iblis jahat? Terlebih lagi, kekuatan mereka tidak sekuat itu. Kamu harus tahu bahwa poin prestasi yang diperoleh kabut berdarah itu bahkan tidak setengah dari apa yang dimiliki mereka. Mungkinkah mereka memperoleh darah roh iblis di puncak fajar surgawi? Di tengah-tengah diskusi, ada suara yang membuat hati semua orang bergetar. Mata semua orang yang telah berpartisipasi dalam pertempuran puncak fajar surgawi bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Harus seperti ini. Mereka menyimpulkan bahwa Luming dan dua orang lainnya pasti telah memperoleh darah roh iblis di puncak fajar surgawi. Kalau tidak,
Bagaimana mereka bisa memperoleh begitu banyak darah roh iblis di wilayah tingkat 2, pegunungan 8 ular, dengan kekuatan mereka? Itu hanya masuk akal jika dia telah mencuri darah roh iblis jahat di puncak fajar surgawi. Walaupun mereka tidak tahu bagaimana Lu Ming dan yang lainnya melakukannya, mereka yakin bahwa memang demikian adanya. Sialan, kita bertarung sampai mati, tapi mereka hanya duduk diam dan menikmati hasilnya. Itu pasti. Kami mempertaruhkan nyawa kami untuk menyerang dan menerobos barisan besar iblis jahat. Itulah sebabnya mereka memiliki kesempatan untuk memanfaatkan kami. Rafael dan beberapa jenius dari ras malaikat menjerit. Suara mereka dipenuhi kecemburuan. Kata-katanya membuat wajah ras lain menjadi jelek. Dalam pertempuran di puncak fajar surgawi, semua ras utama telah menderita kerugian besar, tetapi pada akhirnya, mereka tidak memperoleh apa-apa dan bahkan melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, hasil kerja keras mereka dipetik oleh Lu Ming dan yang lainnya. Mereka tidak tahan lagi. Bagus, sangat bagus, kata Crimson Cloak dengan lembut. Tatapan matanya sedingin pisau saat dia menyapu pandangannya ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Selama pertempuran di puncak fajar surgawi, jubah hitam berlumuran darah telah membayar harga yang mahal dan hampir mati di sana. Namun, hasil jerih payahnya telah diambil oleh Lu Ming dan yang lainnya. Dalam hatinya, dia telah menambahkan Lu Ming dan dua lainnya ke dalam daftar orang yang harus dibunuhnya. Kesunyian. Pejabat langit itu mendengus dingin, dan seluruh tempat menjadi sunyi. Aku tidak peduli konflik macam apa yang kalian hadapi. Kalian dapat menyelesaikannya dengan cara apapun yang kalian inginkan di luar, tetapi di istana surgawi, kalian harus mematuhi aturan istana surgawi. Ada aturan surgawi di istana surgawi, dan prajurit surgawi tidak diperbolehkan untuk saling bertarung dan membunuh. Apakah kalian mengerti? Pejabat langit itu memarahi. Dipahami. Semua orang hanya bisa menjawab. Kamu, lanjutkan. Tatapan pejabat langit beralih ke Lu Ming. Lu Ming mengangguk. Dengan sebuah pikiran, darah roh iblis dalam botol giok itu mengalir ke dalam sumur pahala. Sumur pahala itu langsung memancarkan cahaya yang menyilaukan, kemudian muncullah sederet angka. 123.567. Si. Ketika orang banyak melihat angka itu, mereka terkesiap dan tercengang. Lebih dari 100.000 poin prestasi, totalnya lebih dari 120.000 poin prestasi. Bagaimana ini mungkin? Jumlah darah roh iblis yang diperoleh Lu Ming jelas hampir sama dengan Dandan dan Ling Yuwei. Namun, bagaimana poin prestasinya bisa begitu mengejutkan dan jauh lebih banyak? Sialan. Di tengah hujan darah, Lafayette dan yang lainnya meraung dalam hati mereka, mata mereka memancarkan cahaya merah, penuh kecemburuan. Ratusan ribu poin prestasi, berapa banyak harta yang bisa mereka tukarkan? Bahkan Lu Ming, Ling Yuwei, dan Dandan tercengang, apalagi mereka. Mereka telah membagi darah roh iblis secara merata, tetapi mengapa Lu Ming memiliki lebih banyak lagi? Mungkinkah? Apakah itu darah roh Pangeran Iblis? Benar, pasti begitu. Itulah satu-satunya penjelasan. Makin besar potensinya, makin banyak poin prestasi yang akan diterimanya. Pangeran Iblis itu memiliki bakat yang luar biasa, dan potensinya juga pasti luar biasa. Lu Ming dan yang lainnya sudah menduga bahwa darah roh iblis dari Pangeran Iblis pasti dapat ditukar dengan banyak poin prestasi. Namun, dia tidak menyangka akan mendapatkan begitu banyak poin prestasi. Jumlahnya hampir 60.000 poin prestasi. Satu orang bernilai 60.000 poin prestasi, hampir sama dengan jumlah darah roh iblis Lu Ming lainnya. Bab 4023, Baju Perang Kelas Surga. Tidak peduli apapun, Lu Ming sudah sangat puas karena dia telah memperoleh lebih dari 100.000 poin prestasi sekaligus. Ini karena seorang prajurit yang memiliki lebih dari 100.000 poin prestasi akan menjadi prajurit surgawi kelas 2. Dengan kata lain, begitu Lu Ming menjadi prajurit surgawi, ia akan dipromosikan menjadi prajurit surgawi kelas 2 dan menikmati kekuasaan yang lebih besar serta perlakuan yang lebih baik. Bagus, tidak buruk. Pejabat langit itu mengangguk berulang kali, menatap Lu Ming dalam sudut pandang baru. Kultivasi Lu Ming hanya berada di ranah kaisar surgawi tingkat kedua. Dia tidak hanya lulus penilaian, tetapi dia juga menerima lebih dari 100.000 poin prestasi sekaligus. Ini mungkin bukan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi tidak jauh dari itu.
Deretan angka dari sumur pahala terbang ke kartu identitas Jade. Kemudian, kartu identitas Jade terbang menuju Luming. Luming memegang kartu identitas Jade di tangannya dan memindainya dengan indera spiritualnya. Beberapa informasi muncul di benaknya. Informasi ini pada dasarnya adalah informasi dasar, seperti nama, latar belakang, bidang kultivasi, dan sebagainya. Selain itu, ada deretan kata lainnya. Poin medali, 123.567 per 123.567. Satu melambangkan total poin prestasi, dan yang lainnya melambangkan poin prestasi yang bisa digunakan. Setelah Luming memeriksa, hanya ada beberapa orang yang tersisa di area level 2. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki poin prestasi sebanyak Luming dan dua orang lainnya. Setelah area level 2 diperiksa, tibalah giliran area level 3. Perhatian semua orang beralih ke orang-orang di wilayah level 3. Luming juga mengamati orang-orang ini dengan cermat. Untuk bisa mencapai wilayah level 3, kekuatan tempur seseorang pastinya sangat mengejutkan. Mereka adalah kesayangan surga yang memiliki kekuatan tempur luar biasa tinggi, atau mereka yang sangat tua dan memiliki tingkat kultivasi tinggi. Mereka yang lebih tua memiliki aura sedalam lautan. Luming berspekulasi bahwa kultivasi orang-orang ini seharusnya berada di alam kaisar surgawi. Para jenius muda itu semuanya gagah dan tampak agung. Meskipun mereka belum mencapai alam tirk surgawi, mereka pasti berada di tingkat ketujuh alam tirk surgawi atau lebih tinggi. Ada banyak kandidat untuk daftar pahlawan di alam semesta. Luming memperhatikan semuanya. Seperti yang diharapkan, orang-orang di wilayah level 3 memperoleh banyak keuntungan. Orang pertama yang mengikuti ujian memiliki lebih dari 30.000 poin prestasi, yang lebih tinggi daripada laut gelap berdarah. Dan ini adalah nilai terendah. Orang-orang berikutnya yang mengikuti ujian menerima nilai yang semakin tinggi. Faktanya, hampir setengah dari orang-orang memiliki lebih dari 100.000 poin prestasi. Ada banyak yang memiliki lebih dari Luming. Semua orang merasa iri, tetapi mereka juga tahu bahwa wilayah tingkat 3 terlalu berbahaya. Tidak hanya ada iblis tingkat kaisar surgawi, tetapi juga ada banyak iblis tingkat kaisar surgawi tingkat ketujuh. Jika kekuatan seseorang tidak cukup, mereka hanya akan dikepung dan dibunuh. Tentu saja, dengan kekuatan yang memadai, kecepatan membunuh iblis jahat dan memperoleh poin prestasi juga akan meningkat pesat. Setelah beberapa waktu, semua orang selesai mengerjakan tes. Mereka yang tidak lulus ujian, segera keluar. Pejabat langit mengumumkan, lalu seorang prajurit surgawi melangkah maju untuk membawa pulang mereka yang gagal dalam ujian. Selamat bagi yang telah lulus penilaian dan telah resmi menjadi prajurit surgawi. Sekarang, ikuti saya dan saya akan memberikan Anda baju zirah surgawi standar. Kata pejabat langit. Kelompok itu mengikuti pejabat langit ke aula lainnya. Ada banyak prajurit surgawi dan jenderal surgawi yang menjaga aula tersebut. Pejabat surgawi itu naik untuk berunding dengan mereka, dan beberapa prajurit surgawi masuk ke aula tersebut. Tak lama kemudian, mereka keluar, diikuti oleh beberapa pria paruh baya berseragam pejabat surgawi. Baju tempur standar telah dikeluarkan. Mari kita gunakan prajurit surgawi kelas 3 terlebih dahulu, Lafide. Salah satu petugas langit mulai meneriakkan nama-nama. Ayo, Lafide segera melangkah maju. Tangan pejabat langit bersinar, dan baju besi putih perak muncul. Mata Rafael berbinar, dan banyak orang menantikannya. Meskipun baju zirah itu hanya baju zirah standar untuk senjata surgawi kelas 3, namun dibuat oleh ahli pemurnian istana surgawi, jadi sangat kuat. Misalnya, baju tempur standar dari senjata surgawi kelas 3 dapat menangkis serangan penuh dari ahli kaisar surgawi tingkat 9. Itu dapat menyelamatkan nyawa seseorang di saat kritis. Hal ini khususnya berlaku bagi prajurit surgawi kelas 3 yang lemah, karena mereka adalah harta karun yang menyelamatkan nyawa. Ini adalah baju besi standar untuk prajurit surgawi kelas 3. Dikatakan bahwa baju besi standar untuk prajurit surgawi kelas 2 bahkan lebih misterius dan bahkan dapat menahan serangan kekuatan penuh dari Dewa Kaisar tingkat pertama. Serangan Kaisar surgawi benar-benar menggemparkan dan dapat menembus langit berbintang. Baju tempur standar dari senjata surgawi kelas 2 dapat memblokir serangan Kaisar surgawi, yang menunjukkan betapa berharganya itu. Baju zirah semacam ini tak ternilai harganya. Tentu saja tidak ada seorang pun yang berani menjual baju zirah standar istana surgawi.
Tidak ada yang berani membelinya. Jika mereka bukan dari Istana Surgawi dan menggunakan baju besi standar atau senjata suci Istana Surgawi, mereka akan dibunuh tanpa ampun jika ketahuan. Lu Ming juga menantikannya. Dia adalah prajurit surgawi kelas 2 dan baju besi standar yang dia dapatkan dapat menahan serangan kekuatan penuh dari Kaisar Dewa tingkat pertama. Ini berarti hampir mustahil bagi Kaisar Surgawi untuk menghancurkannya. Dikatakan bahwa perlengkapan perang standar seorang prajurit surgawi kelas 1 bahkan lebih misterius. Rafael mengambil baju zirahnya, lalu tiba giliran yang lainnya. Ling Yuwei dan Dandan keduanya adalah prajurit surgawi kelas 3, jadi mereka menerima baju besi standar untuk prajurit surgawi kelas 3. Kemudian, tibalah giliran prajurit surgawi kelas 2. Lu Ming menerima baju besinya. Baju zirah standar prajurit surgawi kelas 2 juga berwarna putih keperakan, tetapi ada beberapa pola emas yang tertanam di dalamnya. Tak lama kemudian, semua orang menerima baju besi standar mereka. Kalian semua sudah menerima baju zirahnya, pakailah sekarang. Kata pejabat langit yang memimpin jalan. Semua orang mengangguk dan mulai menyuntikkan kekuatan Sen ke dalam baju besi itu. Lu Ming juga memasukkan kekuatan terlarang ke dalam baju zirah itu. Baju zirah itu tidak memiliki pemilik dan mudah disempurnakan. Beberapa menit kemudian, Lu Ming telah menyempurnakannya dan baju zirah itu terbang ke dalam tubuhnya. Kemudian, lapisan baju zirah muncul di permukaan tubuhnya. Baju zirah itu meliuk bagaikan merkuri dan menutupi seluruh tubuh Lu Ming dengan erat, hanya memperlihatkan wajahnya. Jenis baju zirah ini dapat berubah ukuran sesuai keinginan pemiliknya, sehingga cocok untuk semua orang. Pada saat ini, ekspresi Lu Ming sedikit berubah. Dia merasakan energi aneh muncul di baju besi dan mengalir ke benih di tubuhnya. Kemudian, energi itu menyebar ke anggota tubuh, tulang, dan sel-selnya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada kekuatan aneh di baju besiku? Seseorang berseru. Tampaknya Lu Ming bukan satu-satunya. Semua orang sama saja. Jangan khawatir. Pejabat langit itu tersenyum. Ini adalah kekuatan mantra pembatas, dan tidak berbahaya. Selama kamu mematuhi aturan surga dan bekerja untuk Istana Surgawi, jangan katakan atau lakukan apapun yang tidak seharusnya kamu katakan. Ketika kamu telah mengumpulkan cukup banyak pahala dan meninggalkan pasukan surgawi, kamu secara alami akan dibebaskan. Hati semua orang hancur. Nampaknya begitulah cara Istana Surgawi mengendalikan para prajurit surgawi. Kekuatan ini telah menyusup ke dalam sel mereka. Jika mereka berani melanggar aturan surga atau mengkhianati Istana Surgawi, kekuatan itu mungkin akan merenggut nyawa mereka dalam sekejap. Terutama mereka yang sudah tua, mukanya malah makin jelek. Bab 4024, Penggunaan Menara Keberuntungan dan Poin Prestasi. Beberapa yang lebih tua bahkan memiliki ekspresi yang lebih jelek. Itu karena semakin tua usia mereka, semakin terbatas pula potensi mereka. Akan sulit bagi mereka untuk berhenti menjadi prajurit surgawi di masa depan, dan mereka harus mendengarkan perintah Istana Surgawi selama sisa hidup mereka. Juga, kalian semua harus berhenti membuang-buang waktu mencoba menyempurnakan kekuatan ini. Kekuatan kalian tidak dapat disempurnakan. Bahkan jika itu adalah kekuatan 10 ras teratas. Pejabat langit melanjutkan, matanya menyapu para jenius di 10 ras teratas. Ekspresi beberapa orang jenius berubah. Di antara orang-orang ini, ada beberapa pahlawan tak tertandingi yang merupakan kandidat untuk daftar kebanggaan surga alam semesta, dan beberapa telah menguasai kekuatan khusus, seperti Yuan Wen, Dewa Pertempuran, yang telah menguasai kekuatan Sein Pertempuran. Baru saja, mereka memang diam-diam mencoba untuk menyempurnakan kekuatan itu, tetapi sayangnya, mereka telah kembali dengan tangan kosong. Sekarang setelah pejabat langit menunjukkannya, wajah mereka bahkan lebih tidak sedap dipandang. Hati Lu Ming hancur. Dia tidak menyangka Istana Surgawi mempunyai tipu daya seperti itu. Nak, jangan khawatir. Orang lain mungkin tidak sanggup menghadapi kekuatan pembatasan ini, tetapi itu tidak akan menjadi masalah bagimu. Kekuatan terlarangmu terkandung dalam setiap sel. Kekuatan ini tidak dapat disembunyikan di hadapan kekuatan terlarang. Jika kamu ingin menyempurnakannya, caranya mudah. Suara iblis tulang terdengar. Memang, Lu Ming mengangguk dalam hati. Energi aneh ini telah menyusup ke dalam sel-selnya. Namun, apa gunanya menyusup ke dalam sel-selnya? Setiap selnya mengandung energi tabu dan dia dapat dengan mudah memurnikan energi ini. Tidak heran kereta terbang itu berani memintanya untuk memasuki Istana Surgawi.
Mungkin kereta itu telah mengantisipasi semua ini. Namun, sebaiknya kamu tidak menggunakan kekuatan ini sekarang. Kamu akan mudah ditemukan. Tidak akan terlambat untuk menggunakan kekuatan ini ketika kamu ingin meninggalkan istana surgawi di masa depan. Kata Bon. Lu Ming mengangguk dalam hatinya dan merasa tenang. Jika orang lain menjadi prajurit surgawi, mereka mungkin akan diikat ke kereta perang oleh istana surgawi. Namun, dia tidak akan melakukannya. Dia bebas untuk datang dan pergi. Namun, Dandan dan Ling Yue dikendalikan oleh kekuatan ini. Aku bisa menyempurnakannya sendiri, tetapi aku tidak bisa membantu mereka. Jika terjadi sesuatu di masa mendatang, aku tidak bisa menyeret mereka bersamaku. Lu Ming merenung. Setelah beberapa waktu, semua orang menerima kenyataan ini. Bagaimanapun, mereka telah siap secara mental untuk bergabung dengan istana surgawi dan menjadi prajurit surgawi. Mereka tahu bahwa mereka harus mendengarkan perintah istana surgawi. Selain itu, selama dia mengumpulkan cukup poin prestasi di masa depan dan meninggalkan istana surgawi akan menghilangkan kekuatan ini. Dia tidak akan dikendalikan oleh kekuatan ini selama sisa hidupnya. Jika tidak, para tetua ras utama tidak akan mengizinkan mereka datang ke istana surgawi untuk menjadi prajurit surgawi. Jelaslah bahwa banyak generasi tua telah menjadi prajurit surgawi saat mereka masih muda dan sekarang bebas. Para jenius muda ini telah memasuki istana surgawi untuk menjadi prajurit surgawi. Mereka datang untuk berlatih dan menggunakan lingkungan istana surgawi untuk berkultivasi. Ketika mereka memiliki cukup pengalaman dan mengumpulkan cukup banyak pahala, mereka akan meninggalkan istana surgawi. Ini tidak bertentangan dengan tujuan mereka. Namun, ketika ia menjadi prajurit surgawi, ia harus mematuhi perintah istana surgawi. Baiklah, saya sudah menyelesaikan prosedur dasarnya. Sekarang, saya akan membawa Anda ke suatu tempat. Saya yakin Anda akan menyukainya. Pejabat langit itu tersenyum. Tidak lama kemudian, Lu Ming tiba di luar menara kuno. Pagoda kuno itu tidak tinggi, hanya setinggi 7 lantai. Pagoda itu tampak sangat kuno dan penuh dengan jejak waktu. Menara kuno ini disebut Menara Keberuntungan. Ini adalah salah satu tempat perlindungan kultivasi terpenting di kota Dreamsky. Di dalamnya, Anda dapat memahami faktor kekuatan surgawi asal, teknik rahasia asal, dan meningkatkan kultivasi Anda. Anda juga dapat mengolah teknik rahasia lainnya. Ini jauh lebih cepat daripada jika Anda mengolahnya sendiri. Sebenarnya, masih ada beberapa keberuntungan lain di dalamnya. Ini adalah hadiah untuk menjadi prajurit surgawi. Kata pejabat langit. Menara keberuntungan. Mata banyak orang berbinar. Mereka telah mendengar sebelumnya bahwa setelah menjadi prajurit surgawi, istana surgawi akan memberikan mereka kesempatan. Setiap orang akan memperoleh sesuatu. Ada orang yang dapat membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal, ada orang yang dapat membuat terobosan dalam keterampilan rahasia asal, ada orang yang dapat membuat terobosan dalam kultivasi, ada orang yang dapat membuat terobosan dalam keterampilan rahasia fisik. Seharusnya yang dimaksud adalah menara keberuntungan. Anda baru saja menjadi prajurit surgawi, jadi Anda dapat memasuki menara keberuntungan dan berkultivasi selama 3 tahun secara gratis. Prajurit surgawi tingkat 3 hanya dapat masuk dari lantai pertama, prajurit surgawi tingkat 2 dapat masuk dari lantai kedua, dan prajurit surgawi tingkat pertama dapat masuk dari lantai ketiga. Tidak diragukan lagi, semakin tinggi lantainya, semakin baik efeknya dan semakin besar peluangnya. Setelah masa 3 tahun berakhir, aku harus menggunakan poin prestasiku untuk masuk dan berkultivasi lagi. Petugas langit menjelaskan. 3 tahun. Aku harus masuk sekarang, kan? Atau bolehkah aku menunggu beberapa saat sebelum masuk? Seseorang bertanya. Anda tidak perlu masuk sekarang. Anda akan menjalani masa adaptasi selama 10 tahun setelah menjadi prajurit surgawi. Anda tidak akan memiliki tugas apapun dalam 10 tahun ini. Anda hanya perlu berkultivasi dengan tenang. Anda dapat masuk kapanpun Anda mau dalam 10 tahun ini. Kata pejabat langit. Semua orang mengangguk. Pada saat ini, tentu saja, tidak ada seorang pun yang masuk. Oke, aku sudah memperkenalkan menara penciptaan. Selanjutnya, aku akan membawamu ke tempat penting. Kata pejabat langit. Setelah beberapa saat, mereka tiba di depan aula lainnya. Ada 5 kata besar di aula pertukaran prestasi. Ini adalah aula pertukaran merit. Di sini, Anda dapat menggunakan poin kontribusi Anda untuk menukarkan harta karun yang tak terhitung jumlahnya.
Anda bahkan dapat menggunakan poin kontribusi Anda untuk memposting misi di sini, atau menggunakan poin kontribusi Anda untuk meminta tokoh perkasa penguasa alam surga untuk membimbing Anda dalam kultivasi Anda. Kata pejabat langit, bisakah aku benar-benar meminta misi tingkat dewa surgawi untuk membimbing kultivasiku? Seorang lelaki tua bertanya, matanya penuh kegembiraan. Itu masih baik-baik saja bagi kesayangan surga dari klan teratas karena sudah ada raja surga di klan mereka. Beberapa klan kecil tidak memiliki penguasa surga di klan mereka. Mereka juga menantikan tokoh-tokoh legendaris tersebut. Jika mereka bisa mendapatkan bimbingan dari penguasa surga, kultivasi mereka pasti akan meningkat pesat. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang lebih tua. Mereka telah bergabung dengan istana surgawi dan menjadi prajurit surgawi karena mereka telah terjebak dalam kemacetan selama bertahun-tahun dan ingin menerobos. Kalau saja dia mendapat bimbingan seorang raja surga, apakah menerobos masih merupakan sebuah mimpi? Tentu saja, asalkan poin prestasimu cukup, hehe. Kata pejabat Sky sambil terkekeh. Lalu, berapa banyak poin pahala yang kau butuhkan untuk meminta petunjuk dari seorang penguasa surgawi? Orang tua tadi bertanya, setidaknya 10 juta poin prestasi. Kata pejabat langit, 1000, 10 juta poin prestasi. Semua orang saling memandang. Untuk penilaian ini, semua orang berjuang dengan mempertaruhkan nyawa mereka, tetapi berapa banyak poin prestasi yang akan mereka dapatkan? Yang terbanyak hanya beberapa puluh ribu, dan yang terbanyak beberapa ratus ribu. Jauh dari 10 juta. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mengumpulkan 10 juta poin prestasi? Banyak orang mendesah putus asa. Oleh karena itu, kalian harus menyelesaikan misi Istana Surgawi di masa mendatang dan memperoleh poin prestasi. Semakin banyak poin prestasi, semakin baik. Baiklah, saya sudah memperkenalkan tempat-tempat penting. Sekarang, ikuti saya ke Sungai Surgawi. Kata pejabat langit, bab 4025, lebih dari 1000 teknik rahasia kuno. Ada sungai surgawi di sekitar kota langit impian, dan ini merupakan perkemahan tentara surgawi. Para prajurit surgawi yang tidak sedang menjalankan misi biasanya ditempatkan di sini. Sungai surgawi itu luas, dan ada banyak bangunan besar yang mengapung di atasnya. Sejumlah besar prajurit surgawi keluar masuk. Luming dan yang lainnya akan tinggal di sini di masa depan. Pejabat langit memimpin mereka dan memberi mereka tempat tinggal. Di kamp militer, banyak prajurit surgawi melirik mereka dengan rasa ingin tahu. Prajurit surgawi ini telah dikumpulkan oleh istana surgawi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan jumlahnya banyak. Sesekali, istana surgawi akan merekrut sekelompok prajurit surgawi dari seluruh alam semesta yang kacau. Pada saat yang sama, jika mereka bertemu orang yang cocok, mereka juga akan merekrutnya ke dalam prajurit surgawi setelah serangkaian penyaringan. Oleh karena itu, jumlah senjata tingkat surga masih sangat banyak. Setelah mengatur penginapan mereka, petugas angkasa itu pergi. Ki Dewa di sini benar-benar padat. Di sebuah ruangan yang luas, Luming duduk bersila, merasakan energi surgawi di udara dan mendesah dalam hatinya. Konsentrasi ki surgawi di sini bahkan dapat dibandingkan dengan planet induk yang sedang pulih dari ras naga. Mengesampingkan semua hal lainnya, lingkungan kultivasi seperti ini saja sudah cukup untuk membuat jantung seseorang berdebar. Luming tidak berkultivasi selama beberapa waktu ketika Dandan dan Ling Yuwei berkumpul. Muyun, apakah kamu ingin pergi ke Menara Penciptaan untuk berkultivasi? Ling Yuwei memandang Luming, merasa sedikit tidak sabar. Saya berencana untuk pergi ke aula pertukaran merit untuk melihat-lihat terlebih dahulu. Kata Luming. Di Menara Penciptaan, seseorang dapat memahami faktor kekuatan surgawi asal, atau teknik rahasia asal, atau teknik rahasia fisik. Namun, Luming memiliki tubuh terlarang dan dia tidak dapat mengolah semua ini. Jika dia memasuki Menara Penciptaan dan tidak ada yang cocok, itu akan membuang-buang waktu. Luming berencana untuk menukarkan beberapa keterampilan rahasia sebelum memasuki Menara Penciptaan untuk berkultivasi. Itu benar. Kita punya banyak poin prestasi. Mari kita pergi ke aula pertukaran prestasi untuk menghabiskannya terlebih dahulu. Kata Dandan. Setelah mereka sepakat, mereka bertiga menuju ke aula pertukaran poin prestasi. Aula pertukaran merit secara alami dijaga oleh para ahli istana surgawi. Namun, mereka sekarang adalah prajurit surgawi resmi dan memiliki tanda pengenal,
sehingga mereka dapat memasuki aula pertukaran merit tanpa halangan apapun. Saat mereka memasuki aula pertukaran poin prestasi, mereka bertiga terpana dengan pemandangan di dalam. Aula itu sangat luas. Itu bukan aula biasa, melainkan ruang kosong. Di dalam kehampaan, ada banyak bola cahaya yang menari-nari. Dari kejauhan, bola-bola itu tampak seperti berada di tengah langit berbintang. Mereka melihat beberapa prajurit surgawi menari dalam kehampaan. Beberapa prajurit surgawi mendatangi bola cahaya dan menyentuhnya dengan tangan mereka, dan tubuh para prajurit surgawi itu pun menghilang. Mereka bertiga cukup terkejut, lalu mereka terbang ke bola cahaya terdekat. Ketika dia mendekat, dia menyadari ada beberapa kata pada bola cahaya itu, senjata dewa pelindung. Lalu mereka melihat bola cahaya lainnya. Pada bola cahaya itu juga tertulis beberapa kata, pil penyembuh surgawi. Sepertinya bola-bola cahaya yang berbeda ini mewakili jenis yang berbeda. Aku akan memasukkan bola-bola cahaya yang aku tukarkan. Seharusnya ada dunia lain di dalam bola cahaya ini. Ling Yuwei menganalisis. Lu Ming dan Dandan mengangguk. Kemudian, mereka berpencar dan mulai mencari kategori yang mereka butuhkan. Lu Ming memeriksanya satu per satu. Dia membutuhkan berbagai macam keterampilan rahasia. Adapun sisanya, dia tidak membutuhkannya untuk saat ini. Misalnya, dia tidak membutuhkan senjata surgawi atau pil surgawi. Dia ingin menukar beberapa keterampilan rahasia biasa atau 3000 keterampilan rahasia kuno. Lu Ming memandang mereka satu per satu. Teknik rahasia iblis. Keterampilan rahasia tipe kecepatan. Lu Ming menemukan beberapa bola cahaya secara berurutan, yang semuanya merekam beberapa keterampilan rahasia. Apakah kamu tidak memiliki 3000 teknik rahasia kuno? Lu Ming mencari mereka satu per satu. 3000 teknik rahasia kuno. Tiba-tiba, sebuah bola cahaya muncul di pandangan Lu Ming. Benar-benar ada 3000 teknik rahasia kuno. Ayo masuk dan lihat. Lu Ming mengulurkan tangannya. Saat jari-jarinya menyentuh bola cahaya, tubuhnya menyusut dengan cepat. Saat berikutnya, dia bergegas ke bola cahaya dan menghilang. Saat berikutnya, sosok Lu Ming muncul di sebuah aula. Ada banyak token giok yang mengambang di udara. Setelah diperiksa lebih dekat, ada lebih dari 1000 jimat giok. Setiap jimat giok memiliki beberapa informasi di dalamnya. Mantra pencabik yang hebat, seni penghancuran yang hebat, seni penciptaan yang hebat, segala macam keterampilan rahasia kuno memasuki pandangan Lu Ming. Itu semua adalah keterampilan rahasia kuno, dan masing-masing jimat giok adalah sejenis keterampilan rahasia kuno. Lu Ming dapat merasakan jantungnya berdebar. Sebenarnya ada banyak sekali keterampilan rahasia kuno. Jumlah mereka lebih dari 1000. Dia telah menghabiskan begitu banyak usaha dan hanya memiliki 3 keterampilan rahasia kuno yang hebat sejauh ini. Namun, sebenarnya ada lebih dari 1000 keterampilan rahasia kuno yang hebat di sini. Seperti yang diharapkan dari Istana Surgawi, istana itu begitu kaya sehingga melampaui kekuatan apapun di alam semesta. Mari kita lihat berapa banyak poin prestasi yang saya butuhkan. Lu Ming melihat lebih dekat. Keterampilan merobek yang hebat, 100.000 poin prestasi untuk ditukar. Seni penghancuran yang hebat, 300.000 poin prestasi. Seni kreasi yang hebat, 1 juta poin prestasi. Wajah Lu Ming berubah menjadi hijau ketika dia membaca bagian terakhir. Seni merobek besar hanya berbiaya 100.000 poin prestasi, tetapi seni penciptaan besar berbiaya 1 juta poin prestasi, yang agak mengerikan. Orang harus tahu bahwa ini hanyalah pertukaran. Apakah dia berhasil mengolahnya atau tidak adalah masalah lain. Seni penciptaan yang hebat menduduki peringkat 100 teratas di antara 3000 teknik rahasia kuno yang hebat. Lu Ming melihat kalimat perkenalan yang lain. Sepertinya 3000 keterampilan rahasia kuno yang hebat memiliki levelnya masing-masing. Lu Ming merenung. Lu Ming melihat mereka satu per satu. Dia benar-benar melihat teknik angin surgawi, teknik pedang iblis agung, dan teknik disintegrasi agung. Harga dari skill sundering yang hebat sama dengan skill tearing yang hebat, yaitu 100.000 poin prestasi. Teknik pedang iblis besar sedikit lebih mahal, 120.000. Teknik angin surgawi membutuhkan 200.000 poin prestasi. Lu Ming tahu bahwa teknik angin surgawi memang lebih misterius. Tidak hanya memiliki kekuatan untuk menyerang, tetapi juga dapat meningkatkan kecepatan seseorang. Wajar saja jika teknik ini lebih mahal.
Teknik angin surgawi hanya berharga 200.000 yuan, tetapi teknik penciptaan agung sebenarnya berharga 1 juta yuan. Sungguh perbedaan yang sangat besar. Lu Ming mendesah. Dia menyadari bahwa poin prestasi yang dimilikinya hanya dapat digunakan untuk menukar salah satu keterampilan rahasia kuno tingkat terendah. Yang mana yang harus saya tukarkan? Lu Ming mengerutkan alisnya. Sungguh sulit untuk memilih. Lu Ming tidak mempertimbangkan keterampilan rahasia yang ofensif dan destruktif seperti keterampilan merobek besar dan seni penghancuran besar untuk saat ini. Karena hal itu tumpang tindih dengan apa yang telah dikuasainya, bahkan jika ia mengolahnya, itu tidak akan meningkatkan kekuatan tempurnya banyak. Saya benar-benar ingin memilih teleportasi yang lebih hebat. Lu Ming menatap jimat giok. Jimat giok ini adalah teknik teleportasi yang lebih hebat. Setelah berhasil dikultivasikan, tubuh seseorang akan dapat bergerak bebas di langit berbintang. Itu jauh lebih cepat dan lebih mendalam daripada mengaktifkan formasi teleportasi yang tertulis di tubuh seseorang. Bila sudah mencapai puncaknya, seseorang bahkan bisa mengalihkan serangan orang lain dan bahkan menggerakkan bintang-bintang di langit berbintang untuk menyerang musuh. Singkatnya, kegunaannya tak terbatas dan jauh lebih mendalam daripada teknik angin milik Dewa Agung. Namun, harga pertukarannya sangat tinggi. Itu juga membutuhkan 1 juta poin prestasi, seperti seni penciptaan yang hebat. Bab 4026, kurangnya poin prestasi. Keterampilan teleportasi yang lebih tinggi membutuhkan total 1 juta poin prestasi. Lu Ming hanya bisa menatap sosok ini tanpa daya. Baru sekarang Lu Ming benar-benar menyadari pentingnya poin prestasi. Seberapa sering pun pejabat langit itu berbicara tentang betapa pentingnya poin prestasi dan betapa banyak harta yang bisa ditukarkan dengannya, dia hanya mendengarnya saja dan tidak pernah mengalaminya sendiri. Sekarang, ketika harta yang sesungguhnya ada di depannya tetapi dia tidak dapat memilikinya, dia akhirnya merasakan pentingnya poin prestasi. Poin prestasi. Saya ingin poin prestasi. Lu Ming meraung dalam hatinya. Matanya merah saat dia melihat 3.000 keterampilan rahasia kuno. Pada akhirnya, setelah banyak pertimbangan, Lu Ming memilih keterampilan rahasia kuno yang disebut keterampilan mengikat hebat. Teknik pengikatan besar, sesuai dengan namanya, dapat mengikat musuh setelah melemparkannya, sehingga musuh menjadi seperti ikan di atas talenan, yang menunggu untuk disembelih. Meskipun tidak memiliki banyak kekuatan ofensif, ia memiliki kekuatan tambahan yang sangat kuat. Jika digunakan dengan baik, ia bisa menjadi jurus pembunuh yang hebat. Teknik pengikatan hebat membutuhkan 120.000 poin prestasi. Lu Ming mengeluarkan token identitasnya dan berkata pada kehampaan, aku akan menukarnya dengan teknik pengikatan hebat. Asyik, token identitas di tangannya terbang langsung ke arah jimat giok teknik pengikatan hebat. Keduanya bertabrakan. Kemudian, token identitas dan jimat giok teknik pengikatan hebat terbang kembali ke Lu Ming, yang menangkapnya di tangannya. Dia dengan cepat memindai token identitasnya dan melihat bahwa poin prestasinya telah berubah menjadi ini, 123.567 per 3.567. Angka di depan adalah jumlah total poin prestasi yang telah terkumpul, sedangkan angka di belakang adalah angka yang tersisa. Tiba-tiba, hanya tersisa sedikit. Hati Lu Ming terasa sakit sesaat. Ia kemudian buru-buru melihat jimat giok dari teknik pengikatan hebat. Aku memberimu waktu 3 jam untuk menghafal mantra pengikat hebat. Pada saat ini, suara tua tiba-tiba terdengar di telinga Lu Ming. Hati Lu Ming bergetar. Dia mengerti bahwa ini adalah seorang ahli yang menjaga aula pertukaran jasa. Alam ahli seperti itu benar-benar tak terduga. Lu Ming segera mulai menghafal. Namun, dengan ingatan Lu Ming saat ini, ia tidak perlu 3 jam untuk menghafal mantra pengikat besar. Ia hanya butuh beberapa saat untuk menghafal mantra pengikat besar tanpa kesalahan. Setelah membacanya lagi dan memastikan tidak ada kesalahan, Lu Ming berkata, "Senior, saya sudah menghafalnya." Asyik, jimat giok dari teknik pengikatan hebat terbang lagi dan melayang di udara. Menarik. Dengan pikirannya, tubuh Lu Ming mundur dari ruang ini dan muncul kembali di luar bola cahaya. Saya masih punya lebih dari 3.000 poin prestasi. Apa yang harus saya pilih? Saya akan pergi dan melihat keterampilan rahasia lainnya. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Ia lalu memilih bola cahaya bertuliskan, teknik rahasia pertahanan, dan memasukinya. Di dalam bola cahaya itu ada sebuah ruangan batu besar. Di dalam ruangan batu itu, ada banyak rak besar.
Di rak-rak itu, ada jimat-jimat giok. Di bawah jimat giok, ada simbol-simbol yang menunjukkan teknik rahasia apa itu dan apa efeknya. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah keterampilan rahasia pertahanan biasa. Lu Ming memindainya dengan indera spiritualnya dan terkejut. Jumlahnya terlalu banyak. Ada lebih dari 100.000 keping. Dengan kata lain, ada 100.000 keterampilan rahasia di sini. Ini hanyalah keterampilan rahasia pertahanan dan tidak mencakup jenis lainnya. Lu Ming merasa takjub. Istana surgawi telah menguasai alam semesta purba selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki koleksi yang kaya. Lu Ming hanya mengumpulkan 1.300 jenis keterampilan rahasia biasa. 100 poin prestasi untuk satu keterampilan rahasia. Kemudian, Lu Ming menyadari bahwa harga dari semua keterampilan rahasia ini sama. Semuanya bernilai 100 poin prestasi. Ngomong-ngomong soal itu, 100 poin prestasi untuk keterampilan rahasia biasa harganya sangat mahal. Seseorang harus tahu bahwa di alam semesta yang gelap, membunuh iblis kaisar surgawi tingkat pertama biasa hanya akan memberikan sedikit poin prestasi. Dia perlu membunuh 100 iblis kaisar dewa biasa tingkat pertama untuk ditukar dengan keterampilan rahasia biasa. Sejujurnya, lebih murah lagi kalau membelinya di luar. Namun, mustahil untuk membeli begitu banyak keterampilan rahasia di luar. Aku masih punya lebih dari 3.000 poin prestasi. Aku hanya bisa menukarnya dengan sekitar 30 keterampilan rahasia biasa. Itu tidak banyak gunanya. Sebaiknya aku lihat yang lain dulu. Lu Ming keluar dari bola cahaya dan terus menonton. Lu Ming terpesona oleh berbagai kategorinya. Segala jenis ramuan dewa, pil dewa, dan segala jenis bahan aneh. Klasifikasi senjata suci yang rusak. Tiba-tiba, Lu Ming melihat sebuah kategori. Matanya berkedip dan dia tidak bisa menahan rasa tertarik. Jika Qiu ingin tumbuh dan berkembang, ia akan membutuhkan sejumlah besar logam, segala jenis logam, dan segala jenis senjata dewa. Akan tetapi, senjata dewa yang lengkap harganya mahal, sedangkan senjata dewa yang rusak harganya pasti murah. Dia tidak menyangka bahwa aula penukaran poin prestasi bahkan dapat ditukar dengan senjata dewa yang rusak. Lu Ming memasuki bola cahaya dan tampaknya telah memasuki langit berbintang lainnya. Ini adalah kehampaan. Di dalam kehampaan itu, ada banyak sekali senjata dewa yang mengambang. Tepatnya, itu adalah senjata dewa yang rusak. Sekilas, ada banyak sekali jenis dan barang. Semua senjata suci ini tidak lengkap. Misalnya, ada pedang suci emas yang hanya setengah rusak. Ada juga tombak hitam dengan naga surgawi melilitnya, tetapi hanya setengahnya yang tersisa. Semua senjata suci itu rusak dan tidak memiliki spiritualitas. Jika masih memiliki spiritualitas, para ahli istana surgawi mungkin dapat memperbaikinya. Ada sebaris kata pada setiap senjata dewa yang rusak itu, yang menunjukkan harga pertukaran. Senjata dewa yang rusak ini benar-benar murah. Lu Ming mulai membaca. Harga terendah dari senjata-senjata suci yang rusak ini hanya 1 poin jasa, sedangkan harga tertingginya beberapa poin jasa. Lu Ming bisa menukarkannya dengan sejumlah besar dari mereka. Namun, Lu Ming tidak berniat menukarnya dengan senjata dewa biasa yang rusak. Jika dia ingin menukarnya, dia akan menukarnya dengan senjata dewa yang rusak dengan level yang sangat tinggi. Qiu memiliki fungsi khusus. Setelah menyerap dan memurnikan senjata dewa, ia akan memiliki beberapa fungsi senjata dewa. Jika ia dapat ditukar dengan senjata dewa tingkat atas, seperti senjata dewa yang rusak pada tingkat tongkat es misterius, seberapa besar panen yang akan diperolehnya. Qiu, carilah sesuai perasaanmu. Lu Ming terus memainkan bola. Baiklah. Qiu segera terbang keluar, matanya bergerak acak. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Makhluk logam itu hidup. Kemungkinan besar, para ahli di sini sudah menemukannya sejak lama jika dia membawanya. Qiu terbang maju. Dia mengabaikan senjata dewa biasa yang rusak. Tiba-tiba, mata Qiu berbinar saat menatap pedang yang belum selesai. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan berteriak, "Aku mau yang ini, aku mau yang ini." Melihat betapa bersemangatnya Qiu, Lu Ming tahu bahwa pedang patah ini pasti luar biasa. Dia terbang dengan tergesa-gesa dan tersenyum pahit saat melihatnya. Senjata suci yang rusak ini sebenarnya membutuhkan 50.000 poin jasa untuk dipertukarkan. Itu, Qiu, lihat yang lain. Lu Ming tersenyum canggung. Qiu hanya bisa melihat hal-hal lain. Setelah beberapa saat,
QQ melihat beberapa senjata dewa yang rusak. Namun, Lu Ming tidak mampu membelinya. Bab 4027, Tanah Penciptaan. QQ mengincar beberapa senjata dewa yang rusak, tetapi Lu Ming tidak mampu membelinya. Yang paling mahal, tombak yang patah, sebenarnya berharga 1 juta poin prestasi, yang sama tingginya dengan keterampilan rahasia kuno tingkat atas. Itu sungguh mengejutkan. Pada saat yang sama, Lu Ming sangat tergoda. Ini hanyalah senjata suci yang rusak. Bahkan telah kehilangan spiritualitasnya, tetapi harganya tetap sangat mahal. Orang bisa membayangkan betapa mengerikan asal-usul senjata suci ini. Jika ditelan dan disempurnakan oleh QQ, keuntungannya pasti tak terbayangkan. Poin prestasi, itu tetap poin prestasi. Dia menyadari bahwa dia sangat kekurangan poin prestasi, sangat kekurangan poin prestasi. Ada terlalu banyak hal baik di Istana Surgawi. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat orang meneteskan air liur. Sayangnya, dia tidak memiliki poin prestasi, jadi dia hanya bisa melihatnya. Pada akhirnya, Lu Ming memilih beberapa senjata dewa rusak yang murah dan menukarnya dengan beberapa. Hasilnya, Lu Ming hanya memiliki beberapa lusin poin prestasi yang tersisa. Ratusan ribu poin prestasi habis dalam waktu singkat. Lu Ming mundur dan menunggu dengan tenang. Setelah setengah hari, Ling Yuwei dan Dandan akhirnya menyelesaikan pertukaran mereka. Poin prestasi. Aku ingin poin prestasi. Kalau saja aku tahu sebelumnya, aku tidak akan memberimu darah roh iblis Pangeran Iblis. Harta karunku. Dandan meratap saat melihat Lu Ming. Matanya penuh dengan api. Itu adalah api keserakahan. Meskipun Ling Yuwei dalam kondisi yang sedikit lebih baik, matanya juga tampak cerah. Dari waktu ke waktu, dia akan menoleh untuk melihat bola-bola cahaya itu, tampak enggan untuk berpisah dengannya. Jelas mereka juga melihat harta karun yang menggoda mereka, namun sayang, mereka tidak punya poin prestasi untuk menukarkannya. Lu, Muyun, kita harus mendapatkan lebih banyak poin prestasi dalam 10 tahun. Dandan berteriak lagi, dan karena kegembiraannya, dia hampir keceplosan. Tentu saja, mari kita kembali dulu. Saya berencana untuk berkultivasi sebentar sebelum pergi ke Menara Penciptaan. Bagaimana dengan kalian? Kata Lu Ming. Dia baru saja memperoleh teknik pengikatan hebat dan berencana untuk mengolahnya sebentar sebelum pergi ke Menara Penciptaan. Lagi pula, dia hanya punya waktu 3 tahun untuk memasuki Fortune Tower. Jika dia ingin masuk lagi setelah itu, dia harus menghabiskan poin prestasinya. Oleh karena itu, tidak perlu terburu-buru. Saya berencana pergi ke Menara Penciptaan untuk berkultivasi. Kata Ling Yuwei. Aku juga, kata Dandan. Lu Ming mengangguk. Rencana kultivasi setiap orang berbeda-beda. Tentu saja, tidak perlu memaksa mereka untuk berkumpul bersama. Seketika, mereka bertiga meninggalkan aula pertukaran poin merit dan kemudian berpisah. Lu Ming kembali ke kamp militer Tianhe dan pergi ke Menara Penciptaan untuk berkultivasi bersama Ling Yuwei. Setelah kembali ke kamp militer, Lu Ming membiarkan QQ memakan senjata dewa rusak yang telah ditukarnya. Ia kemudian mengeluarkan teknik pengikatan hebat dan mulai berkultivasi. Kesulitan dalam mengolah teknik pengikatan besar mirip dengan teknik disintegrasi besar dan teknik pedang iblis besar. Seiring meningkatnya level kultivasi Lu Ming, kekuatan terlarang terus mengubah tubuhnya. Kemampuan pemahamannya juga menjadi lebih kuat dan kecepatannya dalam memahami berbagai teknik rahasia menjadi semakin cepat. Tanpa bantuan eksternal, Lu Ming berhasil menguasai teknik pengikatan hebat hanya dalam 2 tahun. Dalam 2 tahun ini, keadaannya sangat damai, tidak ada seorang pun yang datang mengganggunya. Meskipun para anggota ras malaikat membenci Lu Ming sampai ke akar-akarnya dan ingin membunuhnya, Istana Surgawi memiliki aturan bahwa prajurit surgawi tidak diperbolehkan saling membunuh. Tentu saja, tidak ada yang berani melanggar aturan surgawi. Setelah dia menguasai tingkat dasar mantra pengikat besar, Lu Ming bangkit dan menuju ke Menara Penciptaan. Menara keberuntungan dibagi menjadi 7 tingkat. Dia adalah prajurit surgawi kelas 2, jadi dia bisa memasuki tingkat kedua. Keberuntungan tingkat kedua jauh lebih baik daripada tingkat pertama. Lu Ming menggunakan token identitasnya untuk memverifikasi dan berhasil memasuki tingkat kedua Menara Penciptaan. Saat ia memasuki tingkat kedua Menara Penciptaan, Lu Ming muncul di sebuah jembatan. Itu adalah jembatan batu yang membentang ke depan. Di sekeliling jembatan batu itu ada kekosongan. Kekosongan yang tak berujung.
Lu Ming berjalan di sepanjang jembatan batu. Setelah berjalan sekitar setengah jam, sebuah tangga batu muncul di salah satu sisi jembatan batu, menuju ke kekosongan di bawahnya. Kekosongan di sini sangat aneh. Tampaknya ada kekuatan misterius yang menghalangi penglihatan Lu Ming, menyebabkan dia tidak dapat melihat terlalu jauh. Oleh karena itu, ketika dia melihat ke bawah, dia tidak dapat melihat ujung tangga batu. Tangga itu tampaknya memanjang ke tempat yang jauh. Seharusnya ada tanah keberuntungan di bawah tangga batu itu. Ayo turun dan lihat. Dengan satu pikiran, Lu Ming berjalan menuruni tangga batu. Setelah setidaknya puluhan ribu anak tangga, Lu Ming mencapai ujung dan tiba di sebidang tanah datar. Begitu dia menginjak tanah, Lu Ming merasakan aura seberat gunung di depannya. Aura ini kuno, seolah-olah merupakan aura awal mula alam semesta. Lu Ming sangat mengenal aura ini. Itu jelas aura dewa primitif. Aura dewa primitif datang dari depan, dan sangat kuat. Lu Ming sangat penasaran dan bergegas maju. Semakin jauh mereka melangkah, semakin kuat aura para dewa asli. Lu Ming pernah memasuki tempat kelahiran para dewa primitif di dunia para dewa primitif. Dia secara pribadi merasakan auranya. Saat itu, Lu Ming harus mengandalkan peti mati perunggu ungu untuk menahan aura. Pada saat itu, Lu Ming merasa bahwa aura dewa primitif di sini hampir mengejar tempat di mana dewa primitif itu dilahirkan. Namun, tingkat kultivasi Lu Ming saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia sudah bisa menahan serangan dengan kekuatannya sendiri. Setelah berjalan beberapa saat, Lu Ming menemukan banyak prajurit surgawi duduk bersila di tanah. Semua prajurit surgawi ini mengenakan baju zirah perak dengan tepian emas, dan jelaslah mereka adalah prajurit surgawi kelas 2. Tubuh orang-orang ini bersinar dengan cahaya surgawi saat mereka berkultivasi dengan sepenuh hati. Mereka semua menggunakan aura dewa primitif untuk memahami faktor kekuatan dewa asal atau teknik rahasia asal. Lu Ming merenung. Aura dewa primitif di sini terlalu kuat. Itu adalah tempat terbaik untuk mengolah faktor kekuatan surgawi asal atau teknik rahasia asal. Dalam dinasti suci kehampaan besar, mereka semua menggunakan patung dewa primitif untuk memahami faktor kekuatan surgawi asal atau teknik rahasia asal. Patung dewa primitif berisi daging, darah, dan tulang dari roh dewa primitif, dan memiliki aura roh dewa primitif. Akan tetapi, aura patung dewa purba itu jauh dari sebanding dengan aura tempat ini. Jika dia berlatih di sini, faktor kekuatan dewa asal atau teknik rahasia asal pasti akan meningkat pesat. Adalah hal yang sangat normal bagi salah satu dari mereka untuk mengalami terobosan besar setelah berkultivasi di sini selama 3 tahun. Tak heran jika dikatakan sebagai kesempatan, sebuah keberuntungan. Apa yang ada di depan kita? Bagaimana bisa ada aura dewa primitif yang begitu pekat? Lu Ming menatap ke depan, ingin melihat apa yang ada di depannya. Sayangnya, ada kekuatan misterius yang menghalangi penglihatannya. Dia tidak bisa melihat jauh. Hal ini menggelitik keingintahuan Lu Ming dan dia ingin mencari tahu lebih banyak. Lu Ming terus bergerak maju. Lu Ming menyadari bahwa semakin jauh dia melangkah, semakin tebal aura dewa primitif itu. Namun, tekanannya juga semakin besar. Oleh karena itu, jumlah senjata tingkat surga yang dibudidayakan menjadi semakin sedikit seiring dengan kemajuannya. Lu Ming juga merasakan tekanan yang mengerikan di tubuhnya. Seolah-olah dia berjalan sambil membawa beberapa planet di punggungnya. Namun, ketika dia mengaktifkan kekuatan terlarang, dia dapat dengan mudah memblokir tekanan ini. Bab 4028, Dewa Primitif yang Hidup. Dengan kekuatan terlarang, dia dapat dengan mudah memblokir tekanan tersebut. Langkah Lu Ming santai dan dia sangat cepat. Pada akhirnya, tidak ada satupun prajurit dewa yang berkultivasi di sana. Tekanan di sini sudah sangat mengerikan. Lu Ming tidak berhenti. Ia terus bergerak maju selama beberapa jam. Tiba-tiba, pemandangan di depannya terbuka. Kemudian, Lu Ming tertegun. Kemudian, matanya melebar dan mulutnya terbuka lebar. Dia berdiri di sana dengan linglung, melihat ke depan. Syok luar biasa. Itu karena ada sosok besar di depan mereka. Sosok itu terlalu tinggi. Saat dia berdiri di sana, tingginya mencapai langit. Tubuhnya yang besar seperti planet. Itu bukan lebay, itu kebenaran. Tubuh sosok besar ini terlalu besar. Jika ditempatkan di langit berbintang, ukurannya tidak akan lebih kecil dari planet biasa. Dewa primitif. 4 kata ini muncul di benak Lu Ming.
Benar saja, sosok ini adalah roh dewa yang asli. Itu bukan ilusi, juga bukan ilusi. Itu nyata, dewa primitif yang nyata. Dan itu adalah dewa primitif yang hidup. Namun, tubuh dewa primitif ini ditutupi oleh rune yang padat. Pada saat yang sama, ada 8 rantai besar di tubuhnya yang menguncinya. 8 rantai tersebut memanjang ke 8 arah yang berbeda. Rune dan rantai itu benar-benar mengunci roh dewa primitif itu. Aura roh dewa primitif itu lemah, tetapi belum mati. Ketika Lu Ming tiba, dewa primitif itu membuka matanya. Lu Ming segera merasakan 2 sinar cahaya yang menakutkan muncul. Seolah-olah 2 matahari telah muncul di langit. Kemudian, tekanan yang mengerikan menekan Lu Ming. Tidak bagus. Sosok Lu Ming mundur dengan cepat, tetapi dia masih tersapu oleh kekuatan itu. Suara retakan terdengar dari tubuhnya dan puluhan tulang dan tulang patah. Dengan suara keras, tubuh Lu Ming seperti meteorit saat ia mundur ke belakang. Dalam sekejap, ia telah mundur setidaknya beberapa ratus ribu mil sebelum ia jatuh dengan keras ke tanah dan memuntahkan beberapa suap darah. Namun, Lu Ming tidak peduli dengan luka-lukanya. Dia mengedarkan kekuatan terlarang dan mundur lagi. Dia hanya berhenti ketika dia berada sejuta mil jauhnya, terengah-engah. Mengerikan, ini terlalu mengerikan. Jika dia tidak mundur tepat waktu, dia akan dihancurkan oleh aura itu. Apakah ini dewa yang asli? Sungguh kekuatan yang mengerikan. Hanya sepasang mata. Lu Ming diam-diam terkejut. Dewa primitif ini jelas disegel oleh rune dan dirantai. Auranya lemah, tetapi Lu Ming tidak dapat menahan tekanan saat dia membuka matanya tadi. Itu sangat menakutkan. Apa tingkatan dewa primitif ini pada puncaknya? Apakah dia berada di alam Raja Surga atau lebih kuat? Lu Ming tidak bisa menebak. Di era ini, benar-benar ada dewa primitif yang masih hidup dan masih dipenjara di Istana Surgawi. Jika ini keluar, saya khawatir itu akan menyebabkan kegemparan besar. Fondasi Istana Surgawi sungguh mengerikan. Lu Ming merenung. Semakin dekat dia ke Istana Surgawi, semakin kuat dia merasakannya. Pada saat yang sama, dia juga merasakan tekanan yang kuat. Dia harus melawan Istana Surgawi cepat atau lambat. Salah satu alasannya adalah karena dia memiliki tubuh terlarang, dan alasan lainnya adalah karena Xian Yanxing. Sayang sekali tubuh masa laluku tidak ada di sini. Kalau tidak, aku pasti sudah maju dengan kecepatan yang luar biasa. Tempat ini terlalu cocok. Lu Ming mendesah. Saat ini ia sedang mengolah tubuh terlarang, jadi tidak ada gunanya mengolahnya di sini. Di sisi lain, dirinya di masa lalu lebih banyak mengolah kekuatan surgawi dan teknik rahasia asal, jadi tempat ini sangat cocok untuknya. Ada dewa primitif yang hidup di sini. Tempat apa yang lebih baik daripada mengolah faktor kekuatan surgawi asal dan teknik rahasia asal di sini? Kalau saja dia datang ke sini di masa lalu, dia pasti akan maju pesat. Aku penasaran bagaimana kultivasiku di planet asal ras naga. Tapi seharusnya tidak terlalu buruk. Lu Ming merenung. Bagaimanapun, planet induk suku naga telah pulih, dan kondisi kultivasinya unik. Selain itu, ada 2 tokoh yang tak tertandingi, Fei Yao dan Aoqian, yang membimbing mereka di planet induk suku naga. Kultivasi mereka pasti sangat menakjubkan. Tempat ini tidak cocok untuk kultivasiku. Lebih baik aku pergi ke tempat lain untuk melihat-lihat. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan berjalan kembali. Ia mengikuti tangga batu dan kembali ke jembatan batu. Kemudian, ia terus bergerak maju di sepanjang jembatan batu. Setelah berjalan beberapa saat, mereka melihat tangga batu lain yang mengarah ke bawah. Lu Ming menuruni tangga batu dan tiba di tanah datar. Hualala, begitu dia mencapai tanah, Lu Ming mendengar suara ombak datang dari depan. Pada saat yang sama, dia juga bisa merasakan aura kuat dari dewa primitif. Masih ada aura dewa primitif. Mungkinkah ada dewa primitif di depan? Lu Ming bingung dan berjalan maju. Tidak lama kemudian, ia melihat sebuah danau. Di danau itu, tidak ada air, tetapi cairan khusus yang berwarna ungu kemasan. Suara ombak datang dari sini, dan aura para dewa asli juga datang dari sini. Lu Ming melihat banyak prajurit dewa basah kuyup dalam cairan danau dan tubuh mereka diselimuti cahaya dewa berbagai warna. Cairan ini, mungkinkah? Mata Lu Ming terbelalak. Tanpa diragukan lagi, cairan ini adalah darah dewa primitif. Bon berkata dengan dingin. Ya, Lu Ming tersentak kaget. Cairan ini sebenarnya adalah darah dewa primitif.
Tidak heran ada aura dewa primitif yang begitu kuat. Darah roh dewa asli belum tentu berwarna merah. Ada berbagai warna. Darah roh dewa asli di sini jelas telah dimurnikan. Niat membunuh telah dihapus, hanya menyisakan aura lemah bagi orang untuk diserap dan dimurnikan, untuk memurnikan tubuh surgawi dan kekuatan surgawi mereka, dan untuk meningkatkan kultivasi mereka. Kata Bon. Sungguh tawaran yang hebat. Lu Ming mendesah. Dia benar-benar menggunakan darah dewa primitif untuk berkultivasi. Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan dewa-dewa primitif yang hidup di depannya dan dia tampaknya telah memahami sesuatu. Istana Langit memenjarakan para dewa asli dan tidak membunuh mereka. Mereka menggunakan para dewa asli untuk melatih tokoh-tokoh yang kuat. Para dewa asli telah direduksi menjadi alat bagi Istana Surgawi untuk menghasilkan orang-orang kuat. Seharusnya aku bisa menyerap darah roh dewa asli, kan? Lu Ming melangkah maju dan jatuh ke dalam danau. Seketika, aura mengerikan menyerbu ke arah Lu Ming. Tubuhnya terasa seperti terpotong oleh pisau. Aura darah roh dewa yang asli tidak sepenuhnya terhapus. Jelas, aura itu sengaja ditinggalkan di sini oleh Istana Surga untuk melatih orang-orang yang berkultivasi di sini. Saat aura melonjak, potensi dalam sel Lu Ming terstimulasi dan berubah menjadi energi terlarang. Pada saat yang sama, sel-sel dalam tubuhnya dengan rakus menyerap energi dari luar. Gelombang energi murni mengalir ke tubuh Lu Ming dari darah dewa primitif, membentuk siklus yang baik. Luar biasa, kecepatan kultivasi saya akan meningkat pesat jika saya berkultivasi di sini. Mata Lu Ming berbinar dan dia terus berkultivasi. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu dan Lu Ming menyadari bahwa tingkat kultivasinya telah meningkat pesat. Bab 4029, Suara Surgawi Primordial. Berkultivasi dengan darah roh dewa asli akan meningkatkan kultivasinya dengan sangat cepat. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan pertarungan hidup dan mati, itu masih jauh lebih cepat daripada kultivasinya sendiri. Kuncinya adalah dia tidak perlu mengonsumsi energi inti kayu elf untuk berkultivasi di sini. Dia hanya perlu menyerap energi darah dewa primitif. Namun, Lu Ming mengakhiri kultivasinya pada saat ini. Ayo kita ke depan dan melihat apakah ada hal lain sebelum kita mengambil keputusan. Lu Ming berdiri dan meninggalkan tempat itu. Ia kembali ke jembatan batu dan terus melangkah maju. Kali ini, setelah berjalan beberapa saat, ia menemukan bahwa ia telah mencapai ujung jembatan batu. Di ujung jalan setapak itu juga ada tangga batu yang mengarah ke bawah. Lu Ming mengikuti tangga batu dan tiba di tanah di bawahnya. Tanah itu dipenuhi bebatuan aneh. Ada pola aneh pada bebatuan yang sama sekali tidak dikenali Lu Ming. Dia berjalan di sepanjang bebatuan. Setelah berjalan cukup jauh, Lu Ming tiba-tiba mendengar suara misterius. Sulit untuk menggambarkan seperti apa suara ini. Lu Ming merasa bahwa dia telah benar-benar tenang saat mendengarnya. Hati dan jiwanya jatuh ke dalam keadaan kosong. Mungkinkah ini suara Dewa Purba? Di dalam lautan kesadarannya, Iblis tulang berteriak kaget, seolah dia sangat bersemangat. Suara surgawi purba, apa itu? Lu Ming bertanya. Suara surgawi purba dikenal sebagai suara pertama di dunia. Itu adalah suara pertama yang muncul di awal mula alam semesta. Itu sangat misterius dan merupakan suara surgawi dari Jalan Agung. Itu dapat membantu orang memahami Dao. Bon menjelaskan. Lu Ming terkejut. Itu adalah suara surgawi pertama dari kelahiran alam semesta. Istana Surgawi telah menempati alam semesta purba, jadi memang ada beberapa hal baik di sini. Apakah Anda melihat batu-batu ini? Mereka pasti tertinggal saat alam semesta pertama kali diciptakan. Setelah disusun dengan cara yang luar biasa, mereka dapat terus-menerus memancarkan suara surgawi purba. Wah, jika Anda berkultivasi di sini, kecepatan pemahaman Anda tentang teknik rahasia akan menjadi jutaan kali lebih cepat. Kata Bon. Baiklah, kalau begitu mari kita coba. Kata Lu Ming. Dia terus melangkah maju karena dia merasa semakin jauh dia melangkah, efek suara surgawi purba semakin baik. Di hadapan mereka tampaklah sosok-sosok prajurit surgawi. Beberapa prajurit surgawi duduk di tanah dan dengan tenang memahami. Namun, dibandingkan dengan dua tempat sebelumnya, jumlah prajurit tingkat surga yang berkultivasi di sini jauh lebih sedikit. Lagi pula, sebagian besar orang di alam semesta mengembangkan kekuatan Sen. Dan EBSCP, mengolah kekuatan suci dan memahami teknik rahasia asal-usul akan memberikan efek terbaik sejak awal. Jika seseorang ingin meningkatkan tubuh dewa dan kultivasinya,
tempat kedua akan menjadi tempat terbaik untuk berkultivasi. Mereka yang berkultivasi di sini biasanya menguasai beberapa keterampilan rahasia atau keterampilan rahasia konstitusi, jadi jumlah orang yang berkultivasi di sini paling sedikit. Namun, tempat ini paling cocok untuk Lu Ming. Lu Ming menemukan tempat dan duduk bersila. Hampir seketika, ia memasuki kondisi halus. Metode kultivasi teknik angin surgawi muncul dalam benaknya. Lebih jauh lagi, dia segera memiliki beberapa pemahaman. Itu mudah. Lu Ming menyadari bahwa jauh lebih mudah untuk memahami keterampilan rahasia di sini daripada sebelumnya. Lu Ming memejamkan matanya dan fokus memahami teknik angin surgawi. Bagaimanapun juga, tak seorang pun berani bergerak ke sini, jadi dia bisa berkultivasi dengan tenang. Waktu berlalu hari demi hari. Sekitar 3 bulan kemudian, Lu Ming membuka matanya. Dia mendapat terobosan. Dia sebenarnya telah membuat terobosan dalam teknik angin surgawi. Sebelumnya, Lu Ming telah mengolah teknik angin surgawi hingga ke tahap penyelesaian minor. Sekarang, teknik angin surgawi telah langsung mencapai tahap penyelesaian mayor. Semakin seseorang mengolah teknik rahasia kuno, semakin sulit untuk ditingkatkan. Jika dia berada di luar, tanpa 100 tahun kultivasi, Lu Ming bisa melupakan mengolah teknik angin surgawi ke tahap kesuksesan fenomenal. Ini juga karena dia memiliki tubuh terlarang dan pemahamannya tidak normal. Tapi di sini, selesai dalam 3 bulan. Kamu tidak normal. Pemahamanmu tentang tubuh terlarang sudah luar biasa. Jika digabungkan dengan suara surgawi purba, kamu benar-benar tidak normal. Bon berteriak, suaranya dipenuhi kecemburuan. Itulah pertama kalinya iblis tulang merasa cemburu. Haha, ayo kita lanjutkan. Lu Ming juga sangat gembira. Dia berencana untuk berkultivasi di sini terlebih dahulu. Meskipun dia dapat meningkatkan tingkat kultivasinya pada tahap kedua, Lu Ming tetap memutuskan untuk mengembangkan berbagai keterampilan rahasia terlebih dahulu setelah mempertimbangkan untung dan ruginya. Ini adalah keputusan yang dibuat Lu Ming setelah pertimbangan yang matang. Lagi pula, dia hanya punya waktu 3 tahun. Waktunya terbatas. Dalam hal kultivasi, ia memiliki tubuh terlarang. Selama ada tekanan dan mengalami pertarungan hidup dan mati, ia dapat terus-menerus potensi dalam sel-selnya. Kultivasinya akan meningkat dengan sangat cepat. Meskipun berkultivasi di tempat kedua juga dapat meningkatkan kultivasi seseorang dengan cepat, tetapi tidak sepadan dengan berkultivasi di sini. Ini karena mengolah berbagai keterampilan rahasia sangat memakan waktu dalam keadaan normal. Namun, di sini, ia dapat menghemat banyak waktu. Dibandingkan keduanya, ini lebih hemat biaya. Bagaimanapun, dalam keadaan normal, Lu Ming relatif mudah untuk meningkatkan level kultivasinya. Namun, tidak semudah itu untuk mengembangkan keterampilan rahasia. Selain itu, di alam yang sama, semakin tinggi tingkat penguasaan keterampilan rahasia, semakin kuat pula kekuatan tempurnya. Di Istana Surgawi, Lu Ming dikelilingi oleh musuh-musuh yang kuat. Semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin banyak perhatian yang akan ia dapatkan dari musuh-musuh yang kuat. Di sisi lain, semakin rendah tingkat kultivasinya, semakin banyak musuh-musuhnya akan memandang rendah dirinya. Di alam yang sama, semakin kuat kekuatan tempurnya, semakin menguntungkan bagi Lu Ming. Setelah mempertimbangkan faktor-faktor ini, Lu Ming memutuskan untuk mempelajari berbagai keterampilan rahasia di sini terlebih dahulu. Setelah ia mengolah teknik angin surgawi hingga mencapai prestasi besar, Lu Ming mengesampingkannya untuk sementara waktu dan mulai memahami seni pemisahan utama. Bahkan lebih mudah untuk mengolahnya dari tingkat pemula hingga mencapai prestasi kecil. Ia berhasil dalam beberapa hari dan kemudian menghabiskan beberapa bulan untuk mengolahnya hingga mencapai prestasi besar. Kemudian, ada teknik pedang iblis besar dan teknik mengikat besar. Dalam waktu 1 tahun dan beberapa bulan, Lu Ming telah mengolah keempat keterampilan rahasia kuno hingga ke tahap kesuksesan besar. Setelah menggunakannya, kekuatannya meningkat pesat. Setelah dia selesai memahami 4 keterampilan rahasia kuno, Lu Ming mulai memahami keterampilan rahasia biasa. Di masa lalu, meskipun keterampilan rahasia biasa itu telah berubah menjadi rune keterampilan rahasia dan menyatu dengan sel-selnya, ia belum mengolahnya hingga mencapai lingkaran kesempurnaan yang besar. Ia baru saja mulai mengolahnya. Setelah menyatu dengan sel-selnya, ia perlahan-lahan dapat meningkat. Akan tetapi, sekarang setelah dia memiliki lingkungan yang baik, Lu Ming berencana untuk mengembangkan semua keterampilan rahasia biasa hingga mencapai prestasi besar.
Keterampilan rahasia biasa jauh lebih mudah daripada keterampilan rahasia kuno, tetapi jumlahnya terlalu banyak. Ada 1.300 keterampilan rahasia. Butuh waktu yang lama untuk memiliki begitu banyak keterampilan rahasia. Lu Ming menghabiskan lebih dari setahun untuk mengolah 1.300 keterampilan rahasia biasa hingga mencapai prestasi besar. Dalam kasus ini, kualitas energi tabu Lu Ming lebih kuat. Sekarang, meskipun tingkat kultivasi Lu Ming masih di alam kaisar dewa tingkat kedua, kekuatan tempurnya telah menjadi lebih kuat. Tentu saja, ia tidak mempunyai kemampuan untuk membiarkan Lu Ming membunuh musuh yang levelnya beberapa level lebih tinggi. Lagi pula, terlalu sulit bagi kaisar dewa untuk membunuh musuh yang satu tingkat lebih tinggi. Dulu, Lu Ming bisa membunuh musuh yang 5 level lebih tinggi darinya. Sekarang, dia bisa melakukannya sekitar 5,5 level. Dia tidak dapat membunuh musuh yang 6 tingkat lebih tinggi darinya. Setengahnya saja sudah sangat mengejutkan. Sekarang, Lu Ming benar-benar yakin bahwa ia dapat mengalahkan Yuan Wen, sang dewa pertempuran, dalam pertempuran di tingkat yang sama. Asumsinya adalah teks asal-usul dewa tempur tidak mengalami banyak peningkatan. Bab 4030, Kaisar Surgawi tingkat ketiga. Pada titik ini, masih ada setengah tahun lagi sebelum batas waktu 3 tahun. Dalam 6 bulan yang tersisa, Lu Ming berencana pergi ke tempat kedua untuk berkultivasi dan meningkatkan kultivasinya. Ini benar-benar tempat yang bagus. Jika aku memperoleh lebih banyak keterampilan rahasia atau keterampilan rahasia kuno di masa depan, aku bisa datang ke sini untuk berkultivasi. Ini akan menghemat banyak waktuku. Lu Ming merenung, lalu bangkit dan pergi. Tidak lama kemudian, dia kembali ke tempat kedua dan memasuki danau yang sepenuhnya terbentuk oleh darah para dewa primitif. Dia mulai memadatkan energi tabu. Berkultivasi di sini akan meningkatkan kekuatan seseorang dengan sangat cepat, tetapi tentu saja, itu tidak dapat dibandingkan dengan efek pertempuran hidup dan mati. Dalam pertarungan hidup dan mati, kekuatan seseorang terkadang meningkat secara eksplosif. Namun, di sini, itu adalah proses yang bertahap. Akan ada peningkatan setiap saat, seperti aliran air tipis yang mengalir perlahan, membentuk saluran secara alami. Ketika periode 3 tahun hendak tiba, basis kultivasi Lu Ming mengalami terobosan lagi dan dia telah memasuki alam kaisar surgawi tingkat ketiga. Masih ada beberapa hari lagi. Aku bisa menggunakan waktu ini untuk mengonsolidasikan kultivasiku. Aku tidak bisa menyia-nyiakan waktu ini. Waktunya belum habis. Lu Ming terus berkultivasi. Dia tidak bisa menyia-nyiakan waktu beberapa hari saja. Saat ini gratis, tetapi di masa mendatang, jika dia ingin masuk dan berkultivasi selama beberapa hari, dia perlu menghabiskan poin medali. 7 hari kemudian, token identitas Lu Ming tiba-tiba bersinar dan gelombang energi menyelimutinya. Pada saat berikutnya, Lu Ming menyadari bahwa ia telah meninggalkan danau dan muncul di ujung jembatan batu di atas. Di depannya, tampak ada lapisan pembatasan yang menghalangi jalannya. Sudah waktunya. Kamu pelit banget sih, sehari aja lagi nggak apa-apa. Lu Ming mengerutkan bibirnya, tampak seolah-olah dia belum merasa cukup. Dia kemudian berbalik dan meninggalkan menara penciptaan. Ketika dia kembali ke kediamannya, dia menemukan Dandan dan Ling Yue juga ada di sana. Dandan dan Ling Yue telah pergi ke menara keberuntungan sejak lama, jadi mereka telah kembali sejak lama. Setelah berkultivasi di menara keberuntungan selama beberapa tahun, Dandan dan Ling Yue telah memperoleh banyak hal. Dia menyadari bahwa kultivasi mereka berdua telah menembus suatu level. Mereka melangkah ke alam kaisar surgawi tingkat kedua, sedangkan Ling Yue melangkah ke alam keempat. Adapun keterampilan rahasia asal-usul dan faktor kekuatan surgawi asal-usul, mereka tidak bergerak, jadi sulit mengetahui berapa banyak yang telah mereka peroleh. Tapi panennya tentu saja tidak sedikit. Kamu baru berhasil melewati 1 level di lapisan kedua. Kupikir kamu bisa melewati setidaknya 2 level. Ling Yue mengamati Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Lantai kedua menara keberuntungan seharusnya memiliki efek yang lebih baik daripada lantai pertama. Saya menghabiskan sebagian besar waktu saya untuk memahami keterampilan rahasia asal. Lu Ming berbohong sedikit. Dia tidak memiliki keterampilan rahasia asal. Mari kita perkuat kultivasi kita. Kita akan menjalankan misi dalam beberapa tahun. Ling Yue tidak memikirkannya dan mengganti topik pembicaraan. Apakah kamu tahu misi apa yang akan kita jalankan?
Lu Ming bertanya. Aku sudah bertanya-tanya. Setelah menjadi prajurit surgawi, 10 tahun pertama hanyalah masa adaptasi tanpa misi apapun. Setelah 10 tahun, prajurit surgawi baru akan dikirim ke alam semesta gelap untuk menjaga kota nantian selama 100 tahun. Kata Ling Yuwei. Apakah ini masih alam semesta gelap? Hati Lu Ming tergerak. Itu juga bagus. Pada saat itu, dia bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk mengumpulkan darah spiritual iblis jahat dan menukarnya dengan poin prestasi. Saya ingin tahu, syarat apa saja yang harus dipenuhi agar kita para prajurit surgawi bisa berhubungan dengan tokoh inti istana surgawi. Lu Ming bergumam. Saya sudah bertanya-tanya. Tokoh inti istana surgawi, seperti murid pribadi para petinggi istana surgawi, semuanya berkultivasi di area inti istana surgawi. Mereka jarang datang ke kota Dreamsky. Jika Anda ingin berhubungan dengan orang-orang itu, Anda setidaknya harus berada di level Jenderal Dewa. Kali ini, Dandan yang berbicara. Dia tahu identitas asli Lu Ming, dan dia juga tahu bahwa Lu Ming telah bergabung dengan istana surgawi demi Qiu Yue. Oleh karena itu, setelah dia keluar dari menara penciptaan, dia bertanya-tanya. Keduanya berasal dari ras yang kuat, dan beberapa dari mereka telah menjadi prajurit surgawi sejak lama. Tentu saja, mereka memiliki sarana untuk memperoleh beberapa informasi. Tingkat Jenderal Dewa, Lu Ming mengerutkan kening. Jika seseorang ingin menjadi jenderal abadi, ia perlu mengumpulkan sedikitnya 10 juta poin prestasi. Lu Ming masih jauh dari 10 juta poin prestasi. Baiklah, aku akan mengumpulkan poin prestasi sambil berkultivasi di istana surgawi. Qiu Yue adalah orang yang beruntung, jadi dia pasti baik-baik saja. Lu Ming merenung. Tidak peduli seberapa cemasnya dia, itu tidak ada gunanya. Dia mungkin juga berkultivasi dengan tenang dan meningkatkan kekuatannya. Bagaimanapun, kondisi latihan di istana surgawi tidak ada bandingannya dengan tempat lain. Itu adalah berkah dan sangat langka. Terlebih lagi, Fei Yao dan Aoqian telah memberitahunya bahwa tokoh-tokoh penting istana surgawi akan membawa pergi seorang pemuda atas inisiatif mereka sendiri. Kemungkinan besar, mereka telah menyukai bakatnya dan ingin membawanya kembali untuk berkultivasi. Bagaimanapun, istana surgawi akan melatih sekelompok orang jenius secara diam-diam. Istana surgawi juga perlu terus-menerus menyuntikkan darah baru untuk mempertahankan kekuatannya dan tidak menurun. Ling Yuwei mengamati Lu Ming dan Dandan dengan rasa ingin tahu. Semakin dia memperhatikan mereka, semakin dia merasa bahwa mereka berdua sudah saling kenal sebelumnya. Namun, karena Lu Ming dan Dandan tidak mengatakan apa-apa, dia dengan bijaksana tidak menyelidiki lebih jauh. Setelah itu, mereka berkultivasi dengan damai di kamp militer Tianhe, mengonsolidasikan wilayah kekuasaan mereka, memoles fondasi mereka, dan meningkatkan kekuatan mereka. 5-6 tahun hanyalah sekejap mata bagi mereka. Dalam sekejap mata, mereka telah menjadi prajurit surgawi selama 10 tahun. Pada saat ini, genderang perang berbunyi, dan para prajurit surgawi berkumpul di kamp militer. Mereka mengatur diri mereka dalam formasi yang rapi di atas sungai surgawi. Liu Fang, Hou Yong, katanya. Beberapa pria tinggi berbaju besi ungu mendatangi mereka. Ya Dewa Jenderal, di perkemahan militer Istana Surgawi, hanya Jenderal Dewa yang mengenakan baju zirah standar ungu. Mereka semua adalah Jenderal Abadi dengan ki yang dalam seperti gunung. Salah satu Jenderal Dewa mulai membacakan nama-nama itu. Mu Yun, Ling Yuwei, katanya. Tak lama kemudian, nama Lu Ming dan yang lainnya dipanggil. Kalian semua akan mengikuti kami ke Dark Universe. Selama 100 tahun ke depan, kalian akan menghabiskan waktu di kota nantian di Dark Universe. Kalian akan bekerja sama dengan para prajurit surgawi dan jenderal surgawi kota nantian untuk menjaga kota nantian dan membunuh para iblis. Ya, kerumunan itu menjawab dengan keras. Ayo pergi. Dengan satu perintah saja, semua orang berangkat bersama para jenderal dewa, menuju alam semesta gelap. Meskipun ini adalah kedua kalinya mereka ke sini, mereka masih terkejut dengan pemandangan di sepanjang jalan. Setelah beberapa saat, mereka tiba di kota nantian lagi. Kota nantian sangat besar. Kota itu membentang di daratan yang luas, menghalangi para iblis memasuki alam semesta purba dari jurang. Lu Ming dan yang lainnya ditempatkan di tembok utara kota nantian. Bagian tembok ini adalah tembok yang harus mereka jaga. Tentu saja, prajurit surgawi baru bukanlah satu-satunya yang berada di bagian tembok ini.
Ada juga banyak prajurit surgawi lama. Prajurit surgawi baru terutama bekerja sama dengan prajurit surgawi lama untuk melatih diri mereka sendiri. Tentu saja, meskipun tembok kota nantian disebut tembok kota, tembok itu sangat lebar. Tak perlu dikatakan, tembok itu panjangnya ratusan juta mil. Lebarnya puluhan miliar kilometer, bahkan lebih luas dari banyak planet. Dikatakan bahwa beberapa bagian tembok kota dibangun dari sisa-sisa planet. Di tembok kota, ada kam-kam militer yang membentang sejauh mata memandang, dan ada banyak bangunan besar. Lu Ming dan kelompoknya berada di kam militer. Bab 4031, Pemimpin Tim dan Jimat. Pada hari ketiga kedatangan Lu Ming dan yang lainnya di kota nantian, Jenderal Dewa di bagian tembok kota ini memanggil semua prajurit surgawi. Para prajurit surgawi berbaris dalam barisan. Ada prajurit surgawi kelas 3 dengan baju besi perak, prajurit surgawi kelas 2 dengan baju besi berbingkai emas, dan prajurit surgawi kelas 1 dengan baju besi emas. Semua orang menahan napas dan fokus pada para jenderal dewa di depan mereka. Kota nantian dijaga oleh tembok kota. Setiap bagian tembok kota dijaga oleh beberapa jenderal dewa dan puluhan ribu prajurit surgawi. Ada total 30.000 prajurit surgawi di bagian tembok kota Lu Ming. 3 hari yang lalu, sekelompok prajurit surgawi baru bergabung dengan tembok kota kita, jadi banyak dari kalian yang harus direorganisasi. Kita telah melakukannya dalam beberapa hari terakhir. Sekarang, prajurit surgawi kelas 1 yang memiliki nama, majulah. Salah satu jenderal dewa segera membacakan nama-nama prajurit surgawi kelas 1. Jumlah mereka ada 30 orang. Kalian ber-30 orang akan memimpin 1000 prajurit surgawi. Inilah tempat yang harus kalian pimpin. Salah satu jenderal dewa memberikan jimat giok kepada prajurit surgawi kelas 1. Hari ini, hal utama adalah menata ulang tim. Berikutnya, tibalah saatnya menata ulang tim. Di antara prajurit surgawi, seorang prajurit surgawi kelas 1 dapat memimpin 1000 prajurit surgawi, termasuk prajurit surgawi kelas 2 dan kelas 3. Seorang prajurit surgawi kelas 2 dapat memimpin 49 prajurit surgawi kelas 3. Termasuk dirinya, ada 50 orang. Lu Ming adalah prajurit surgawi kelas 2, dan dia telah ditugaskan 49 prajurit surgawi kelas 3. Secara kebetulan, Dandan dan Ling Yue juga ditugaskan kepadanya. Mungkin karena mereka berada di tim yang sama, jadi lebih mudah untuk memimpin mereka. Setelah semuanya selesai bertugas, mereka pun ditempatkan di tempat tinggalnya masing-masing sesuai dengan timnya. Suatu tim pada dasarnya ditugaskan bersama-sama demi kemudahan manajemen. Lu Ming ditempatkan di tempat tinggal yang jauh lebih mewah dari sebelumnya. Ini adalah hal yang pantas diterima oleh seorang prajurit surgawi kelas 2. Kediaman Lu Ming. Hahaha, aku tidak menyangka kita bertiga bisa bersama. Kita cukup beruntung. Dandan tertawa. Lu Ming juga tersenyum. Ketiganya ditugaskan bersama-sama agar mereka bisa saling menjaga. Akan lebih mudah bagi mereka untuk memburu iblis jahat dan memperoleh poin prestasi bersama-sama. Penggembala awan, jangan lengah. Ada cukup banyak prajurit surgawi veteran di tim kita. Aku melihat cara mereka memandangmu tadi. Mereka tampak tidak ramah dan tidak yakin. Aku khawatir mereka tidak akan menurutimu dengan mudah. Kata Ling Yue. Jika mereka tidak yakin, maka kita akan menghajar mereka. Lu Ming tersenyum. Dia tahu bahwa orang-orang ini sedang memandang rendah dirinya. Lagi pula, tingkat kultivasinya hanya pada alam kaisar surgawi tingkat ketiga, yang tidak terlalu tinggi di antara para prajurit surgawi. Wajar saja jika para prajurit tua surgawi itu memandang rendah dirinya. Dia tidak peduli dengan orang-orang ini. Dia lebih peduli dengan ras malaikat. Ini adalah kota nantian, bukan kota Dreamsky. Aturannya tidak terlalu ketat. Di kamp militer, prajurit surgawi dapat bertarung satu sama lain. Selama mereka tidak saling membunuh, para petinggi tidak akan peduli. Dan ini terjadi di dalam kota nantian. Jika mereka meninggalkan kota nantian dan memasuki wilayah iblis jahat, akan ada lebih sedikit pengekangan. Pasti akan ada banyak pembunuhan dalam kegelapan. Ras malaikat bertekad untuk membunuhnya, jadi mereka mungkin tidak akan menyerah begitu saja. Di bangunan besar lainnya, sekelompok prajurit surgawi berkumpul bersama, minum dan makan. Mereka adalah prajurit surgawi veteran yang ditugaskan kepada Lu Ming. Mu Yun itu hanya berada di tingkat ketiga alam kaisar surgawi.
Aku benar-benar heran bagaimana dia bisa menjadi prajurit surgawi tingkat 2. Seorang pria muda berusia 30-an berkata dengan dingin. Kurasa orang ini beruntung saat penilaian senjata dewa dan menjadi prajurit dewa kelas 2. Aku tidak percaya dia menjadi prajurit dewa kelas 2 sendirian. Benar sekali. Bagaimana mungkin Kaisar Surgawi tingkat ketiga menjadi senjata surgawi kelas 2? Para prajurit surgawi tua lainnya pun menimpali. Mereka yang mampu menjadi prajurit surga bukanlah orang lemah, dan mereka adalah orang jenius. Mereka telah melihat banyak sekali jenius dan banyak kandidat untuk daftar pahlawan alam semesta. Bahkan kandidat untuk daftar tersebut tidak dapat menjadi prajurit dewa kelas 2 di alam kaisar dewa tingkat ketiga. Terlebih lagi, ini terjadi setelah menerima manfaat dari menara keberuntungan selama 3 tahun. Dia hanya berada di level ketiga dari alam kaisar surgawi. Dia mungkin bahkan tidak berada di level ketiga dari alam kaisar surgawi selama penilaian. Oleh karena itu, mereka merasa Lu Ming hanya beruntung. Mengikuti kapten tanpa kekuatan, saat tiba saatnya memburu iblis jahat, bukan saja tidak akan menguntungkan kita, tetapi juga akan merugikan. Benar sekali. Saya pikir kita harus memikirkan cara untuk mengeluarkan orang ini dari panggung. Lalu apa yang harus saya lakukan? Istana surgawi punya aturan. Jika kita menantangnya, itu adalah penghinaan terhadap atasan kita. Namun, jika dia menyerang kita terlebih dahulu, kita bisa melawan. Jika dia lebih lemah dari kita, mari kita lihat bagaimana dia bisa menjadi pemimpin tim. Para prajurit surgawi veteran ini segera menemukan tindakan balasan. Seorang prajurit surgawi kelas 2 memimpin 49 prajurit surgawi kelas 3. Dalam hal jabatan, dia adalah seorang kapten. Beberapa hari berikutnya berjalan damai. 3 hari kemudian, atasan Lu Ming, prajurit surgawi kelas 1, memanggilnya. Lu Ming tiba di aula besar dan mendapati bahwa prajurit dewa kelas 1 sudah duduk di kursi tinggi. Sudah ada 20 sosok yang duduk di kedua sisi di bawah, semuanya adalah prajurit dewa kelas 2. Salam, Letnan. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan memberi hormat kepada prajurit surgawi kelas 1. Seorang prajurit surgawi kelas 1 memimpin 1000 prajurit surgawi dan berpangkat letnan. Letnan ini bernama Liu Daneng. Kaptenmu, duduk. Liu Daneng melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar Lu Ming duduk. Lu Ming duduk di sebuah kursi. Baiklah, semuanya sudah di sini. Tujuan utama mengumpulkan kalian di sini hari ini adalah untuk membagikan jimat. Saya harap setelah kalian kembali, kalian dapat bekerja sama dengan baik dengan anggota tim kalian. Tidak lama lagi kalian akan memasuki medan perang. Kata Liu Daneng. Jimat dan formasi. Lu Ming memperlihatkan ekspresi penasaran. Kemudian, Liu Daneng mengeluarkan 20 kotak giok dari cincin penyimpanannya. Dengan lambaian tangannya, 20 kotak giok itu terbang ke arah Lu Ming dan 20 lainnya. Lu Ming mengulurkan tangan dan mengambilnya. Buka dan lihatlah. Kata Liu Daneng. Lu Ming membuka kotak giok itu dan menemukan 50 jimat giok berwarna putih keperakan di dalamnya. Jimat giok itu setipis kertas dan terdapat ukiran rune misterius di atasnya. Jimat giok jenis ini adalah jimat formasi. Tempelkan jimat formasi pada baju tempur standar Anda, dan Anda beserta anggota tim akan dapat membentuk formasi besar. Jimat ini akan terintegrasi menjadi satu, dan Anda akan dapat mengerahkan seluruh kekuatan Anda. Namun, aku butuhmu untuk berlatih sebentar, kata Liu Daneng. Benar-benar ada jimat seperti itu, sungguh menakjubkan. Lu Ming terkejut. Sebagian besar sekte atau ras yang kuat akan memiliki formasi pertempuran. Ketika banyak orang bekerja sama, mereka dapat melepaskan kekuatan yang mengejutkan. Namun, formasi pertempuran ini tidak mudah untuk dikoordinasikan. Selain itu, semua orang harus berkultivasi dalam waktu yang lama. Hanya pada menit terakhir mereka dapat berkoordinasi dan membentuk formasi pertempuran. Adapun jimat ini, asalkan ditempelkan pada baju tempur standar dan dilatih dalam jangka waktu tertentu, ia akan dapat mengeluarkan kekuatan luar biasa, yang akan menghemat banyak waktu.